Oke, selamat sore semua. Halo. Puji Tuhan. Senang sekali kembali saudara sore hari ini kita boleh bersama-sama di dalam bait Tuhan menikmati kemuliaan, menikmati suasana berkat Allah buat kita. Yang kita hari ini kita sedang masuk pada suasana Christmas. Jadi izinkan saya untuk menyapa kita sekalian dengan Merry Christmas buat semuanya. Puji Tuhan. Saya selalu membiasakan untuk setiap kali kita masuk bulan November atau Desember, kita ada pada Christmas season supaya kita semakin mengerti tentang dan apakah itu makna kelahiran Yesus Kristus buat kita sebagai pribadi, buat kita sebagai keluarga, maupun buat kita semua sebagai gereja, Oke. Tadi pagi di Gold Coast saya berbicara tentang topik yang kurang lebih sama hari ini, tapi ada hal-hal penting yang Tuhan letakkan di hati saya untuk jemaat Brisbane sore hari ini. Tapi masih kita akan bicara tentang peranan Roh Kudus di dalam Christmas, atau kita harus memaknai Christmas 2020 sebagai karya dan Allah buat gereja Tuhan. Oke, mari saudara, saya ingin mengawali dengan pembacaan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3, 16. Haleluya, puji Tuhan. Anda yang beribadah dari rumah, Anda pun bisa membuka Alkitab saudara. Mari kita persiapkan e-Bible saudara atau Bible saudara, dan saudara juga bisa mengikuti di screen. Saya baca buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 adalah ayat yang sangat populer, khususnya di bulan-bulan Desember. Ya. Tidak berarti bahwa ayat ini paling populer dibandingkan ayat-ayat yang lain. Ayat yang lain memiliki kuasa, memiliki kekuatan yang sama dengan ayat ini juga. Tapi hari ini ketika Allah berkenan meletakkan ini buat kita semua, maka mari kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah tidak menginginkan ada satu manusia pun binasa. Allah tidak menginginkan ada satu manusia pun binasa. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, misi penyelamatan, misi keselamatan sepenuhnya adalah sebuah keputusan ilahi. Sepenuhnya adalah keputusan sorga. Ya, keputusan sorga. Kemudian itu terberi buat kita manusia yang hidup di dunia ini. Padahal saudaraku, yang membutuhkan keselamatan adalah manusia, bukan Tuhan. Tapi kasihnya yang besar cukup menggambarkan kepada kita bagaimana Allah mengambil peran dan inisiatif awal untuk memberi kita atau membawa kita kepada kehidupan selamat. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Allah membuat keputusan di sorga untuk keselamatan bagi seluruh dunia, maka sesungguhnya Allah melihat kepada manusia. Karena tujuan dan kebutuhan keselamatan itu ada di pihak kita sebagai manusia. Jadi Allah melihat manusia. Dan ketika Allah melihat manusia, dia tidak hanya melihat kepada manusia yang hidup pada zaman Kristus, tidak. Pada zaman penulisan kitab Injil Matius. Tapi saudara, dan Injil-Injil yang lain. Tapi saudaraku yang kasih, ketika Allah melihat manusia, maka sesungguhnya Allah melihat sampai kepada kesudahan dunia, sampai kepada manusia yang hidup di zaman kita, atau Allah melihat hidup saya, Allah melihat kehidupan saudara, dan Allah melihat kehidupan Anda yang ada di sana. Kenapa saudara? Karena Allah mengerti bahwa kita semua membutuhkan keselamatan. Manusia membutuhkan keselamatan. Konteks kebutuhan manusia akan keselamatan tidak hanya terbatas kepada seseorang yang berbuat jahat, kemudian dia menjadi baik. Sesuatu yang salah kemudian menjadi benar. Ya. Atau hanya pada konteks pemulihan akan suasana yang tidak kondusif.
Bukan. Ataupun juga keselamatan tidak hanya semata berbicara ujung dari kehidupan kita, yaitu tempat sorga itu sendiri. Tapi sesungguhnya keselamatan adalah kehidupan di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Keselamatan adalah bagaimana kita bisa menikmati pribadi Tuhan, dan bagaimana Tuhan pun bisa menikmati hidup kita dalam persekutuan yang dalam. Keselamatan adalah menjadi pribadi yang ada di hati Tuhan. Keselamatan adalah bagaimana Tuhan ada di dalam diri kita. Sehingga orang yang hidup di dalam pengalaman keselamatan adalah orang yang tadi pagi saya jelaskan dalam konteks karena Christmas adalah karya dan manifestasi Roh Kudus kepada satu pribadi yang namanya Maria, maka ada perubahan hidup yang mengikutinya. Perubahan hidup kepada Maria ketika Roh Kudus menaungi hidupnya adalah Maria semakin cinta, semakin taat, semakin tunduk kepada perkataan Tuhan. Dia rindu akan firman Tuhan. Dan kerinduan kepada firman Tuhan itu sekaligus membentuk karakter hidupnya. Firman kemudian membentuk sifat-sifat manusianya sehingga dia memiliki kehidupan yang mau membangun relasi. Kasih yang dipraktekkan, kasih yang diwujud nyatakan, ya. Kasih yang diwujud nyatakan. Dan itu pun tidak hanya berhenti di situ. Orang yang diselamatkan tidak hanya berhenti kepada kehidupan yang berorientasi kepada diri sendiri atau kepada komunitasnya, tapi kepada kehidupan yang senang memuliakan Tuhan. Jadi orang yang menerima keselamatan dari Tuhan adalah orang yang senang memuliakan Tuhan. Orang yang senang memuji Tuhan. Jadi seseorang yang berkata bahwa dia sudah diselamatkan atau percaya diri bahwa dia diselamatkan, ukurannya ada di situ. Kalau di dalam dirinya tidak ada kerinduan dan hasrat untuk memuliakan Tuhan, maka sesungguhnya keselamatan itu belum menjadi sebuah kehidupan yang utuh, penuh di dalam dirinya. Nah, sampai di situ saudara, saya ingin kita langsung pada pembacaan berikutnya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan beberapa ayat setelahnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi saudara, kelahiran Yesus Kristus adalah ketika Maria dipilih oleh Allah. Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum dia hidup sebagai suami istri dengan Yusuf. Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi ada peran, ada pekerjaan Allah yang dengan sadar, saudara, dipercayakan kepada Maria untuk Maria mengalami sebuah pengalaman supranatural di luar, di atas jangkauan batas berpikir manusia. Karena Maria sempat bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi malaikat Tuhan itu berkata, Roh Kudus akan menaungi engkau. Lalu kemudian saudara, di bagian yang lain juga dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah malaikat Tuhan kepada Yusuf, jangan takut sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi manifestasi karya pekerjaan Roh Kudus tidak hanya datang kepada Maria yang dipilih Allah untuk mengandung dari Roh Kudus, tapi Roh Kudus juga berkarya kepada orang lain. Pada konteks kisah ini adalah Yusuf untuk menerima Maria, untuk menerima Maria yang dinaungi oleh Roh. Christmas bagi kita
sempurna ini kita harus tunduk kepada otoritas Allah. Yang sempurna di alam semesta ini hanya karya dan cara Allah. Puji Tuhan. Ya, ini pun kisah yang menunjukkan bahwa betapa terbatasnya manusia dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Terima kasih, tim. Oke, sampai di mana tadi? Christmas 2020. Tuhan Yesus memberkati. Christmas sesungguhnya adalah pribadi Allah sendiri. Kemudian Kristus sesungguhnya adalah pribadi Allah, pribadi manusia di situ. Kemudian Christmas adalah tentang manusia yang hidup di zaman ini, atau Christmas adalah kita. Jadi Christmas adalah tentang pribadi Allah, tentang manusia itu sendiri, kemudian tentang kita yang hidup di zaman ini. Pada konteks Christmas adalah pribadi Allah, kita semua paham bahwa firman yang menjelma menjadi manusia, Allah yang adalah roh adanya, berinkarnasi menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan itulah pesan utamanya, Christmas adalah tentang Yesus. Makanya saudaraku yang kasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mampu memaknakan tahun demi tahun di dalam usia hidup kita. Setiap kali kita memperingati Christmas, kita tidak boleh suasana spiritual kita tidak boleh dirampas dengan bentuk perayaan-perayaan apapun. Tuker kado ke, Santa Claus ke, atau apalah bentuknya, tidak boleh. Tentu boleh saja kita melakukan itu semua, boleh saja. Tapi makna dari Christmas ya adalah pribadi Yesus tidak boleh digeser, diganti dengan apapun juga. Christmas tanpa Yesus itu bukan Christmas. Ya, Christmas tanpa Yesus itu bukan Christmas. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memahami hal ini. Dan peran Roh Kudus dalam kelahiran Yesus itu sangat penting ya, sangat penting sekali dalam pribadi Maria, untuk kemudian Maria mengandung kandungan Roh Kudus. Kemudian Christmas bicara tentang pribadi manusia, di sana ada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sebut saja Maria, kemudian Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang secara spesifik dipilih oleh Allah untuk ada di dalam proyek Tuhan yang besar bagi dunia. Mereka dipilih, mereka orang-orang yang dipilih. Ya. Dan kemudian Christmas adalah bicara juga tentang hidup saya dan saudara. Jadi sesungguhnya yang lebih berhak atas perayaan Christmas adalah kehidupan Anda. Kehidupan Anda yang ada di sini, ya Anda yang sedang menonton. Kehidupan Anda, itu Christmas. Anda atau kita semua jauh lebih penting di dalam perayaan Christmas dibandingkan dengan Santa Claus. Sebab Christmas hadir, dirayakan, itu pesta, itu perayaan tentang pernyataan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Christmas adalah ketika Allah, setiap kali kita memperingati Christmas, Allah mengingatkan kita kembali bahwa kita telah diselamatkan, atau ketika kita ada di dalam iman percaya yang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menikmati keselamatan. Christmas 2020 dimaknai dengan Maria mengandung dari Roh Kudus pada konteks kita hari ini, karena Christmas juga adalah tentang kita yang hidup di zaman, tentang saya, tentang saudara. Maka Christmas 2020 pada makna Christmas hari ini, maka kita mengandung dari Roh Kudus. Kita mengandung dari Roh Kudus. Gereja Tuhan mengandung dari Roh Kudus. Kita akan lihat itu kemudian. Adalah pekerjaan Allah yang jelas, yang sangat tegas. Jadi Christmas tanpa Roh Kudus, dan Roh Kudus yang nyata dalam perayaan Christmas itu sesuatu yang tidak boleh diabaikan, karena itu sesuatu yang sangat penting di hidup ini. Lukas pasal yang pertama ayat 35. Lukas pasal yang pertama ayat 35, ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus, perhatikan, Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Saya katakan tadi, Kristus tidak hanya tentang pribadi Allah saja, pribadi Maria dan Yusuf, tapi adalah juga tentang pribadi saya dan saudara. Kita yang hidup hari ini oleh karya dan pekerjaan Tuhan di hidup kita, kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang itu. Nah, konteks Roh Kudus turun atas Maria dan kuasa dari tempat yang maha tinggi menaungi Maria, kita bandingkan dengan pembacaan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2. Pada konteks kisah kelahiran Yesus, ada kuasa Roh Allah yang memenuhi, ya, Maria penuh dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kisah Rasul pasal 2, ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Alkitab katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah. Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi yang turun di atas kehidupan murid-murid Tuhan. Lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pernyataan malaikat Tuhan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah dari tempat maha tinggi akan memenuhimu. Sama persis dengan peristiwa di Kisah Rasul pasal 2 ketika gereja Tuhan maha tinggi sehingga gereja penuh dengan Roh Kudus. Gereja penuh dengan Roh Kudus. Nah, pada konteks ini saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengerti haleluya. Tuhan. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan bagi gereja Tuhan, maka sesungguhnya peristiwa Kisah Rasul pasal 2 ada peristiwa ketika Allah memilih satu kelompok manusia yang dimulai dari pengikut-pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan. Kemudian menjadi gereja, lahirlah gereja. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bergerak di dalam tujuan Allah. Untuk bergerak di dalam tujuan Allah. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita memperingati Christmas, kita juga diingatkan kepada karya, kepada pekerjaan Roh Kudus di dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Dalam peristiwa Christmas ketika kuasa dari tempat yang maha tinggi turun menaungi, Roh Kudus menaungi kehidupan Maria, maka gereja juga menjadi mempelai Kristus. Gereja juga menjadi kita sebagai gereja dipilih dan
Roh Kudus dicurahkan atas kita untuk kita menerima kuasa itu. Untuk apa? Pada konteks ini gereja mengandung dari Roh Kudus. Sehingga hari ini pun ketika kita memperingati Christmas, maka sesungguhnya kita diingatkan kembali bahwa di dalam manusia rohani kita, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang mendapat kepercayaan ilahi untuk mengandung karya dan pekerjaan Roh Kudus bagi dunia. Sehingga kita harus berani berkata, saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Anda adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Anda yang sedang mendengarkan firman ini, Anda menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Christmas adalah bagaimana kita merayakan manifestasi Roh Kudus bagi Maria. Juga bagi kita sebagai gereja, untuk kita kembali mengalami kembali, untuk kita dipenuhkan kembali, untuk kita mengerti dan mencintai kembali. Hidup di dalam kuasa pengalaman Pantekosta, kuasa dan pengalaman Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan bagi gereja. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memenuhi Maria, Roh Kudus dicurahkan kepada gereja Tuhan. Pada zaman ini saudaraku, Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara, supaya kita akan terus penuh, supaya kita akan terus dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita memperingati Kristus, fokus perayaan kita tidak tercuri kepada konsep modern apapun yang menjauhkan kekristenan dari perayaan Christmas yang sebenarnya tentang Yesus, tentang keselamatan. Itu yang harus kita mengerti, itu yang harus kita maknai di dalam diri gereja. Jadi gereja kita mengandung dari kuasa Roh Kudus. Kita sedang ada masuk dalam pekerjaan Roh Kudus. Kita menjadi generasi yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi gereja dalam tujuan Tuhan. Kita menjadi gereja yang disiapkan Tuhan untuk menjadi keluarga, di mana sifat-sifat ilahi di dalam Kristus itu diberikan di dalam diri kita. Makanya saudara, fokus dari perayaan Christmas kita di zaman kita bukan lagi di kandang dan kesederhanaan bayi mungil yang manis itu, bukan. Christmas adalah tentang ada visi yang besar dari sorga, supaya tidak satu manusia pun binasa. Ada visi besar dari sorga, yaitu keselamatan umat manusia. Dan itu terus dikerjakan oleh Allah melalui pribadi-pribadi yang Allah pilih sendiri menjadi gereja. Dan visi itu pun terus berjalan sampai di masa kita hari ini. Dan Allah memilih kita, Allah memilih Anda untuk mengerjakan proyek Allah itu untuk membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Tentu saja bukan hanya tentang mereka, tapi tentang saya dan saudara, supaya kita tetap hidup dalam pengalaman keselamatan. Kita tidak hanya melihat tentang tujuan sorga itu, tapi hari ini pun kita memiliki kehidupan selamat, yaitu kita menikmati pribadi Tuhan, dan Tuhan menikmati pribadi kita. Ada satu hubungan yang terbangun dengan baik. Ada kebahagiaan, ada suasana sorga yang kita alami di dalam diri kita. Roh Kudus dicurahkan, maka kita akan menerima kuasa. Gereja sedang dipersiapkan Tuhan untuk keselamatan banyak orang. Ketika gereja dipenuhi dengan Roh Kudus, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 katakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kita semua sepakat, Alkitab mengajarkan bahwa yang berkuasa mengubahkan seseorang hanya Roh Kudus, hanya Roh Kudus. Ya. Yang menumbuhkan adalah Tuhan. Kalau kita mampu mengerjakan sesuatu dalam pekerjaan pelayanan, itu pun adalah upah buat kita. Kenapa upah? Karena untuk menjadi pelayan Tuhan, itu pun sudah anugerah. Tidak semua orang bisa ada pada respons itu. Dan itu anugerah. Dan kalau kita
kemudian bisa melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan itu sebagai upah yang Tuhan beri kepada kita, maka saya percaya bahwa penyertaan dan berkat Allah tidak hanya berhenti kepada kita mendapatkan anugerah dari Allah dalam konteks kita telah melakukan, mengerjakan, masuk dalam rencana Allah bagi keselamatan orang lain. Tapi saya percaya apa yang kita tabur dalam pelayanan, apa yang kita tabur dalam pekerjaan Allah, apa yang kita tabur atas nama pekerjaan Allah, dia pasti berbuah. Amin. Amin, saudara. Halo. Halo, selamat hari Natal, saudara. Apa yang kita tabur dalam pekerjaan Allah, dia pasti berbuah. Dia pasti berbuah. Nah, Alkitab berkata di ayat 47 tadi, sambil memuji Allah, mereka semua disukai semua orang. Ketika gereja Tuhan penuh Roh Kudus dalam tujuan Tuhan, saya katakan tadi hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan orang lain. Lalu ketika gereja Tuhan, gereja mula-mula hidup dalam kuasa Roh Kudus, kehidupan mereka menarik simpati banyak orang. Kehidupan mereka menarik simpati banyak orang. Alkitab katakan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berapa minggu yang lalu saya bicara tentang it's okay kalau kita masih kecil. It's okay. Bukan hal yang sukar bagi Tuhan untuk melakukan, untuk menolong kita entah banyak orang atau sedikit orang. Kalau juga memang belum begitu banyak, it's okay. Dan saudaraku, cukup bagi Allah hanya memilih satu kelompok manusia yang setia di Yerusalem. Cukup kemudian untuk menggoncang dunia sampai hari ini. Hanya dari sekelompok orang percaya yang hatinya terbuka bagi Tuhan, yang dikuasai, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan mereka mampu menarik simpati sorga dan menarik simpati publik, sehingga Alkitab berkata mereka disukai oleh orang. Dan Tuhan tambahkan. Jadi saudara, Kristus buat kita adalah kita menjaga kehidupan rohani sesuai dengan karakter Kristus, menjaga hidup kita di dalam kuasa Roh Kudus, menjaga kehidupan gereja Tuhan agar gereja hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita memiliki sesuatu, memiliki kemampuan, skill itu bagus. Sekali lagi, itu anugerah. Tapi yang terpenting buat kita, untuk kemudian kita mengalami masuk pada sebuah kegerakan di mana tujuan Allah dan Allah memilih kita, maka yang terpenting bagi gereja Tuhan, gereja harus tetap menjaga dirinya untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu yang utama. Karena itu kuasa. Ketika gereja Tuhan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ketika kita merayakan Christmas dan kita sadar bahwa ada peran Roh Kudus dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, mengandung kuasa itu, maka Christmas akan menjadi pengalaman yang berbeda buat kita. Menjadi pengalaman untuk kita bisa menunjukkan kepada dunia dan Tuhan bersimpati kepada kita. Tuhan yang kirim jiwa. Tuhan yang kirim jiwa. Hal penting saudara yang harus kita ingat sebagai gereja Tuhan. Allah, saya katakan tadi, Allah melihat jauh ke depan mereka yang membutuhkan keselamatan. Allah melihat manusia, bahkan termasuk mereka yang hidup nanti atau generasi setelah kita yang mungkin belum lahir. Tapi Allah telah melihat jauh sampai ke sana. Ada kebutuhan keselamatan. Ada anak, ada keluarga yang lahir dan besar tidak pada lingkungan di mana kehidupan rohaninya bisa bertumbuh dengan benar. Allah telah melihat itu jauh dalam visi ilahi. Dan saudara, kita percaya bahwa di akhir zaman ada fakta yang menarik dan pasti.
bahwa mendekati atau di akhir zaman mendekati kedatangan Tuhan Yesus kembali, akan ada lawatan yang besar. Akan ada kegerakan rohani yang besar. Akan ada penuaian jiwa-jiwa yang besar. Ada masanya. Akan ada penuaian yang besar. Dan kita yang beribadah hari ini di GPD Brisbane, Anda yang sedang beribadah di tempat Anda, hari ini Anda dipilih dan kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk ada pada tujuan Tuhan itu apa? Ada penuaian di depan kita. Ada penuaian jiwa di depan kita. Kita masih belum tahu itu kapan, bagaimana itu bekerja, tapi bagian kita adalah membuka diri kita dan percaya, sama halnya seperti Maria. Waktu waktu malaikat Tuhan datang katakan, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus. Maria katakan, bagaimana mungkin itu terjadi? Malaikat Tuhan katakan, Roh Kudus akan menaungi engkau. Lalu Alkitab katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itu cukup bagi Maria. Dan bagi kita sebagai gereja Tuhan, kita yang terpenting di dalam mental rohani kita adalah mau membuka diri untuk tunduk dalam kehidupan rohani, untuk berkata, ya Tuhan. Bagaimanapun caranya, kapan aku hanya mau tunduk, jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup saya. Ada penuaian besar di hadapan kita nggak tahu kapan. Tapi Allah sedang mencari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan proyek itu. Dan saya ingin berkata kepada saudara kita, Anda semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk pekerjaan itu. Anda harus menerima itu sebagai berkat, sebagai kepercayaan Tuhan buat kita. Masuk dalam penuaian besar. Yohanes pasal yang keempat ayat 35. Yohanes pasal 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ingat saudara, Alkitab berkata, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kita dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang siap menuai. Katakan amin, saudara. Anda semua, oleh roh kita hari ini, Christmas 2020, kita mengerti, kita memaknakan Christmas 2020 hari ini. Kita mengandung dari Roh Kudus. Kita mengandung firman yang akan membentuk hidup kita. Dan kita bertanggung jawab untuk merespon sama halnya seperti Maria berkata, sesungguhnya akulah adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang engkau kehendaki. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi penuai. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kerjakan bagian kita dengan sepenuh hati. Bagian kita mengerjakan. Kapan dan bagaimana Tuhan menjawab itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Kerjakan apa kalau Roh Kudus sedang mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Udah kita taat saja. Kita tunduk, ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, dalam komunitas. Di komunitas GPD Brisbane. Allah sedang mempersiapkan kita. Sama halnya ketika Yesus berkata kepada murid-murid, tunggu di Yerusalem. Sebuah penantian yang 40 hari menanti buat mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan satu hal yang sederhana secara mental menunggu. Orang sampai mengistilahkan menunggu adalah pekerjaan yang paling berat. Dan kalau katakanlah di dalam masa atau di dalam kalender Allah, GPD Brisbane seperti ada pada masa penantian. Kita sedang menanti sebuah ledakan pengalaman rohani yang kita belum tahu bentuknya dan kapan.
Tapi yang saya hanya ingin katakan kepada saudara, Anda dipilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Dan Roh Kudus sedang terus bermanifestasi di dalam diri kita. Sampai kita semuanya sebagai komunitas didapati tunduk penuh. Sempurna dalam tujuan Allah. Karakter pribadi kita dibentuk. Rumah keluarga kita dibentuk. Komunitas kita dibentuk sampai kepada standar Allah. Untuk kita sampai pada satu titik. Tuhan berkata, ya. Terima. Terima. Penuh. Alami. Nikmati. Saya sedang menanti itu. Saya sedang menanti itu. Saya ingin memaknakan Christmas sebagai sebuah who knows, pengalaman itu ada di Christmas 2020. Haleluya. Kenapa tidak? Siapa tahu pengalaman itu di 2020 Christmas. Masih ada berapa hari ke depan kita mengakhiri Christmas. At least bulan Desember. Ada banyak yang Allah bisa kerjakan. Kalau pada bulan ini adalah bulan ketika Allah menemukan ada standar titik ketika Allah melihat karakternya. Allah melihat wadahnya cukup. Allah akan mengirimkan. Tuhan akan mengirimkan. Ketika sorga bersimpati dengan ibadahmu. Sorga bersimpati dengan karaktermu. Sorga bersimpati dengan doamu. Maka Allah akan menambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu tujuan Tuhan buat kita semua. Haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ternyata menjadi orang yang dipilih bukan sebuah pekerjaan yang sederhana. Menuntut sebuah tanggung jawab. Menuntut respons yang positif. Allah ingin mengubahkan. Dan itu kerinduan. Tadi pagi saya bicara di Gold Coast, Roh Kudus menaungi dan Roh Kudus mengubahkan. Roh Kudus akan mengubahkan kita sepanjang kita mau diubahkan. Jadi pertanyaan buat kita adalah mau gak kita berubah? Mau gak kita mengerti tanggung jawab rohani itu? Mau gak kita menangkap pesan Tuhan itu? Mau gak kita masuk dalam karya Allah? Untuk masuk dalam penuaian. Ingat, banyak yang dipanggil. Banyak yang dipanggil, banyak tapi sedikit yang dipilih. Saya sedang berbicara kepada orang-orang yang dipilih Tuhan sore hari ini. Haleluya. Saya sedang menangkap, memastikan, mengimani bahwa yang mendengarkan khotbah hari ini adalah orang-orang yang tidak hanya dipanggil. Tapi adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Anda, kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita adalah manusia-manusia rohani, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita mengandung firman, mengandung dari Roh Kudus untuk sebuah karya gereja hidup untuk sebuah tujuan mulia. Keselamatan yang ada bagi generasi, baik generasi kita maupun generasi yang akan datang. Dan kita, Anda dipilih menjadi orang pilihan Tuhan sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Haleluya. Christmas 2020. Ada pekerjaan Allah yang Allah percayakan buat kita. Ada pekerjaan Allah. Makanya Christmas jangan dimaknai liburan panjang saja, saudara. Christmas harus dimaknai sebuah kesempatan untuk mengalami pekerjaan Allah. Mengalami tujuan, masuk dalam rencana Allah. Ya, masuk dalam rencana Allah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dipanggil untuk memberitakan hal-hal yang besar dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ayat favorit, saudara. Ayat favorit. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Ayat favorit kita. Mazmur 65 ayat yang kelima. Berkata begini. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Haleluya. Alkitab katakan kita harus berbahagia karena kita dipilih oleh Tuhan. Yang disuruh mendekat diam di pelataran di rumah Tuhan. Dan perhatikan berkatnya buat orang yang mengerti bahwa dia dipilih Tuhan. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Hanya orang yang mau menikmati baitnya, yang sadar bahwa dirinya dipilih oleh Allah, yang Alkitab katakan, yang menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahnya, di baitmu yang kudus. Di rumah Tuhan, di ibadah seperti hari ini. Biarlah kita dikenyangkan, dipuaskan dengan segala kebaikan Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dikenyangkan dengan kebaikan Allah adalah mereka yang bermental orang dipilih oleh Tuhan. Yang sadar bahwa hidupnya dipilih Tuhan. Yang sadar di dalam dirinya ada rencana Allah. Di dalam dirinya ada Roh Kudus, ada firman Allah. Bahwa hidupnya dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Merry Christmas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit, berdiri bersama.